Kali ini saya mau melanjutkan tentang manfaat ajaran kungfu untuk milenial. Yang kemarin sudah saya jelaskan cara menemukan heksagram kelahiran berdasarkan yaitu sio, bulan, tanggal, dan jam. Dan cara menghitungnya sudah saya jelaskan sehingga mendapatkan Tongyao. Kalau sudah mendapat Tongyao, maka bisa ditentukan kwa pribadi atau kwa dan kwa aktivitas atau yungkwa. Kalau sudah menemukan kwa dan yungkwanya, maka fokus kepada kwa atau kwa pribadi. Nah, saya ingin menjelaskan satu-satu tentang sifat-sifat dari dan karakter orang yang punya gua pribadi atau di gua, ya mulai dari di gua yang keras yaitu langit atau logam besar. Nah, orang yang mempunyai di gua logam besar yaitu garis kuat tiga-tiganya, yang tiga-tiganya itu cocoknya adalah belajar ilmu fisika dan matematika. Ya, itu sebagai cara, meskipun dia tidak bekerja di bidang itu, tetapi dengan belajar dua hal ini akan membuat jiwanya kuat, ya, jiwanya kuat. Itu sesuai dengan bakat dan sifatnya. Nah, nanti kalau bekerja bisa menjadi ahli mesin, ya, dia menjadi ahli teknik, ya, teknik mesin dan sebagainya. Itu cocoknya di situ. Lalu yang kedua yaitu tue atau logam kecil. Logam kecil itu cocoknya belajar ilmu hukum, ya, belajar ilmu hukum, belajar ilmu komunikasi, itu bakatnya di situ. Ya, entah nanti kerjanya apa, tapi perlu belajar itu dua-duanya karena itu sebagai satu cara untuk memperkuat jiwanya dan menambah percaya diri. Nah, itu yang penting di situ. Nomor 3 yaitu api. Orang yang dikuanya api itu baiknya belajar ilmu politik, ilmu sosial, ya, ilmu sosial ekonomi. Jadi yang kaitannya dengan sosial dan itu berguna untuk politik. Sifat api itu adalah menerangi, tapi juga membakar, membakar, ya, menghancurkan yang tidak baik, ya, itu. Maka disitulah peran politik itu di situ. Politik itu merubah. Kalau hukum tadi, orang hukum tidak berpolitik, ya, karena hukum itu ada dasar, yaitu undang-undang, peraturan itu sebagai patokannya. Tapi dalam dunia politik lain, dunia politik justru bisa merubah segala yang sudah mapan. Oleh karena itu beda sifatnya, itu api, ya. Lalu yang keempat itu kayu besar, petir. Petir itu adalah mengejutkan. Kayu dengan jiwa kayu itu biasanya cocoknya belajar kesenian. Nah, kesenian itu macam-macam. Nah, untuk petir itu kesenian yang besar, yang memberikan orang kejutan, ya, yang membuat. Oleh karena itu untuk yang punya sifat jiwa petir itu belajarlah ilmu drama, film dan sebagainya. Jadi seni yang besar yang melibatkan banyak orang itu jiwanya apa namanya
kayu besar. Untuk yang kelima, kayu kecil itu bisa musik dan sebagainya, belajar musik, belajar jahit, belajar hal yang sifatnya kesenian yang bisa dikembangkan. Tikwa ini penting dan orang harus belajar meskipun orang itu kalau tikwanya kayu, meskipun dia tidak bekerja sebagai seniman tapi perlu belajar seni. Karena itu untuk memperkuat kepribadiannya dan percaya dirinya supaya dia tidak merasa kecil di masyarakat ya. Ini karena tikwanya itu cocok dengan bidang yang dipelajari. Lalu yang keenam itu air. Air itu sifatnya membersihkan, ya mencuci, membersihkan, ya, dan mendobrak ya, hal yang buntet yang tersumbat. Maka untuk orang yang punya tikwa air itu bisa belajar psikologi dan bahasa. Ya, itu penting sekali. Untuk bersih-bersih itu perlu belajar psikologi dan bahasa. Nah, itu adalah moralis, ya. Beda dengan api. Api itu politik ya, bidangnya yang cocok itu politik. Tapi kalau yang air itu biasanya moralis, pemimpin organisasi, ya manajemen perubahan, ya, membuat manajemen untuk perubahan, pemimpin organisasi itu cocok ya. Pemimpin perusahaan juga bisa, ya, pemimpin partai juga bisa, ya. Tapi yang terjun langsung politik itu api. Ya. Lalu yang ke-7 dan ke-8 itu tanah. Ke-7 tanah kecil, 8 tanah besar. Saya akan mulai dari tanah besar. Tanah besar itu bumi pada umumnya. Ya, tanah itu kalau diberi apapun yang diberikan, yang buruk-buruk pun diterima. Ya kan, dan bumi itu selalu memberi yang terbaik. Sampah misalnya, tempat-tempat sampah yang sudah ditinggalkan, mungkin di situ akan tumbuh banyak, tumbuh pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya, ya, yang beda dengan yang sampahnya, tapi sekarang diberikan yang terbaik. Begitu kita perhatikan oleh orang-orang yang punya tikwa bumi besar, tanah besar itu baiknya belajar ilmu pengobatan, belajar ilmu kerohanian, ya. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi dokter, tapi perlu mempelajari hal itu untuk membuat jiwanya, memberikan percaya diri. Ya, kalau mau terjun juga tidak apa-apa, terjun di bidang punya ijazah, punya keahlian yang resmi di bidang kesehatan, di bidang kerohanianan juga boleh. Jadi itu memang itu cocok. Lalu yang ke-7 itu tanah kecil gunung ini biasanya ini lebih cocok kalau langsung ke kerohanian dan memiliki aliran tertentu. Karena sifat gunung itu adalah menjadi arah. Ya, menjadi arah. Jadi sifat itu tetap masuk mempengaruhi dari karakter orangnya yang punya tikwa gunung tadi. Ya. Jadi kalau mau belajar rohaniwan ya sudah kerohanian ya harus belajar bagaimana menjadi seorang rohaniwan, menjadi pendeta atau menjadi ya, agamawan supaya
bisa memberi arah tertentu. Tentu saja dipilih apa yang cocok, aliran yang cocok bagi dirinya. Ini penjelasan yang kita pelajari, ya. Percaya dan tidak percaya itu tidak penting, tapi kalau kita perhatikan ya ini kalau apa namanya berbeda arah, misalnya orang yang dikuanya kayu tidak diberi pelajaran seni, ya ini kasihan. Nah, jiwanya menjadi kering ya, dia tidak bisa mengekspresikan apa dirinya, perasaannya dan sebagainya dengan cara-cara yang sesuai dengan bakatnya. Itu contohnya seperti itu. Jadi masalah percaya dan tidak percaya itu terserah ya masing-masing orang. Tapi apa yang kita pelajari ini adalah satu warisan yang sudah ribuan tahun yang telah diteliti oleh para pakar Icing. Ya, sekian dulu, terima kasih. Kita tungtian santai. Kali ini saya mau melanjutkan tentang manfaat ajaran kungfu untuk milenial. Yang kemarin sudah saya jelaskan cara menemukan hexagram kelahiran berdasarkan yaitu sio, bulan, tanggal, dan jam. Dan cara menghitungnya sudah saya jelaskan sehingga mendapatkan Tungyao. Kalau sudah mendapat Tungyao maka bisa ditentukan gua pribadi atau Jikwa dan gua aktivitas atau Yungkwa. Kalau sudah menemukan Jikwa dan Yungkwanya maka fokus kepada Jikwa atau gua pribadi. Nah, saya ingin menjelaskan satu-satu tentang sifat-sifat dari dan karakter orang yang punya gua pribadi atau jiwa, ya mulai dari apa namanya jiwa yang keras yaitu langit atau logam besar. Nah, orang yang mempunyai jiwa logam besar yaitu garis kuat tiga-tiganya, yang yo tiga-tiganya itu cocoknya adalah belajar ilmu fisika dan matematika. Ya, itu sebagai cara, meskipun dia apa namanya tidak bekerja di bidang itu, tetapi dengan belajar dua hal ini akan membuat jiwanya kuat, ya, jiwanya kuat. Itu sesuai dengan bakat dan sifatnya. Nah, nanti kalau bekerja bisa menjadi ahli mesin, ya, dia menjadi ahli teknik, ya, teknik mesin dan sebagainya. Itu cocoknya di situ. Lalu yang kedua yaitu tue atau logam kecil. Logam kecil itu cocoknya belajar ilmu hukum, ya, belajar ilmu hukum, belajar ilmu komunikasi, itu bakatnya di situ. Ya, entah nanti kerjanya apa, tapi perlu belajar itu dua-duanya karena itu sebagai satu cara untuk memperkuat jiwanya dan menambah percaya diri. Nah, itu yang penting di situ. Nomor 3 yaitu api. Orang yang dikuanya api itu baiknya belajar ilmu politik, ilmu sosial, ya, ilmu sosial ekonomi. Jadi yang kaitannya dengan sosial dan itu berguna untuk politik. Sifat api itu adalah menerangi, tapi juga membakar, membakar, ya, menghancurkan yang tidak baik, ya, itu. Maka disitulah peran
politik itu di situ. Politik itu merubah. Kalau hukum tadi, orang hukum tidak berpolitik, ya, karena hukum itu ada dasar, yaitu undang-undang, peraturan itu sebagai patokannya. Tapi dalam dunia politik lain, dunia politik justru bisa merubah segala yang sudah mapan. Oleh karena itu beda sifatnya, itu api, ya. Lalu yang ketiga, keempat itu kayu besar, petir. Petir itu adalah mengejutkan. Kayu dengan jiwa kayu itu biasanya cocoknya belajar kesenian. Nah, kesenian itu macam-macam. Nah, untuk petir, petir itu kesenian yang besar, yang memberikan orang kejutan, ya, yang membuat. Oleh karena itu untuk yang punya sifat jiwa petir itu belajarlah ilmu drama, film dan sebagainya. Jadi seni yang besar yang melibatkan banyak orang itu jiwanya apa namanya kayu besar. Untuk yang kelima kayu kecil itu bisa musik dan sebagainya, belajar musik, belajar jahit, belajar hal yang sifatnya kesenian yang bisa dikembangkan. Nah, jiwa ini penting dan orang harus belajar meskipun orang itu kalau jiwanya kayu, meskipun dia tidak bekerja sebagai seniman tapi perlu belajar seni. Karena itu untuk memperkuat kepribadiannya dan percaya dirinya supaya dia tidak merasa kecil di masyarakat. Ya. Ini karena jiwanya itu cocok dengan apa namanya bidang yang dipelajari. Lalu yang keenam itu air. Air itu sifatnya membersihkan, ya mencuci, membersihkan, ya, dan mendobrak ya, hal yang buntet, yang apa tersumbat. Maka untuk orang yang punya jiwa air itu bisa belajar psikologi dan bahasa. Ya, itu penting sekali. Untuk bersih-bersih itu perlu belajar psikologi dan bahasa. Nah, itu adalah moralis, ya. Beda dengan api. Api itu politik, ya, bidangnya yang cocok itu politik. Tapi kalau yang air itu biasanya moralis, pemimpin organisasi, ya, manajemen perubahan, ya, membuat manajemen untuk perubahan, pemimpin organisasi itu cocok, ya. Pemimpin perusahaan juga bisa, ya, pemimpin partai juga bisa, ya. Tapi yang terjun langsung politik itu api, ya. Lalu yang ke-7 dan ke-8 itu tanah. Ke-7 tanah kecil, 8 tanah besar. Saya akan mulai dari tanah besar. Tanah besar itu bumi pada umumnya. Ya, tanah itu kalau diberi apapun yang diberikan, yang buruk-buruk pun diterima. Ya kan, dan bumi itu selalu memberi yang terbaik. Sampah misalnya, tempat-tempat sampah yang sudah ditinggalkan, mungkin di situ akan tumbuh banyak, tumbuh pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya, ya, yang beda dengan yang sampahnya, tapi sekarang diberikan yang terbaik. Begitu kita perhatikan. Nah, oleh orang-orang yang punya jiwa apa namanya bumi besar, tanah besar itu baiknya belajar ilmu pengobatan, belajar ilmu kerohanian, ya. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi dokter, tapi perlu mempelajari hal itu untuk membuat jiwanya.
memberikan percaya diri. Ya, kalau mau terjun juga enggak apa-apa, terjun di bidang punya ijazah, punya keahlian yang resmi di bidang kesehatan, di bidang kerohanianan juga boleh. Jadi itu memang itu cocok. Lalu yang ke-7 itu tanah kecil gunung ini biasanya ini lebih cocok kalau langsung ke apa namanya kerohanian dan memiliki aliran tertentu. Karena sifat gunung itu adalah menjadi arah, ya, menjadi arah. Jadi sifat itu tetap masuk mempengaruhi dari karakter orangnya yang punya jiwa gunung tadi. Ya. Jadi kalau mau belajar rohaniwan ya sudah kerohanian ya harus belajar bagaimana menjadi seorang rohaniwan, menjadi pendeta atau menjadi ya, agamawan supaya bisa memberi arah tertentu. Tentu saja dipilih apa yang cocok, aliran yang cocok bagi dirinya. Ini penjelasan yang kita pelajari ya. Percaya dan tidak percaya itu tidak penting, tapi kalau kita perhatikan ya ini kalau apa namanya berbeda arah, misalnya orang yang dikuanya kayu tidak diberi pelajaran seni, ya ini kasihan. Nah, jiwanya menjadi kering ya, dia tidak bisa mengekspresikan apa dirinya, perasaannya dan sebagainya dengan cara-cara yang sesuai dengan bakatnya. Itu contohnya seperti itu. Jadi masalah percaya dan tidak percaya itu terserah ya masing-masing orang. Tapi apa yang kita pelajari ini adalah satu warisan yang sudah ribuan tahun yang telah diteliti oleh para pakar Icing. Ya, sekian dulu, terima kasih. Berita Tungtian Santai.